Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihatnya hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan, memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil Lukas menceritakan bagaimana kebangkitan Yesus itu diceritakan atau dibagikan kepada banyak orang. Pada awalnya adalah para wanita-wanita, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibunda Yakobus, dan wanita-wanita yang lain. Mereka datang ke makam Yesus, membawa rempah-rempah, karena mengingat kemarin setelah Yesus wafat di salib, mereka tidak bisa atau tidak ada waktu untuk memberikan rempah-rempah itu di tubuh Yesus. Maka pada pagi-pagi hari mereka datang untuk memberikan itu sebagai penghormatan kepada Tuhan mereka. Tetapi apa yang ditemukan? Bahwa makam itu kosong. Batu yang menutupi makam itu sudah terguling. Dan ditemukan dua orang pemuda. Mungkin kita bertanya, siapakah dua orang pemuda ini? Apakah malaikat? Apakah orang asing? Ataukah dua dari murid Yesus yang lain? Tetapi yang menarik adalah mereka berpakaian putih berkilau-kilauan. Dan dua orang pemuda ini bertanya kepada para wanita itu dan seakan menghantam pikiran, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Lalu dua malaikat atau pemuda ini mengingatkan mereka akan apa yang telah disampaikan Yesus pada mereka. Bukankah ia akan disalib, wafat, dan akhirnya bangkit pada hari ketiga?
dengan perkataan pantikan dari pemuda atau malaikat itu, mereka, para wanita ini seakan-akan mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus dan membagikan, menceritakannya kepada para murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, wanita tidak hanya dalam Injil Lukas, tetapi juga Injil-Injil yang lain digambarkan sebagai pribadi, orang yang mengetahui, mendapat informasi terlebih dahulu bahwa Yesus telah bangkit. Nanti dalam kisah-kisah Injil berbeda-beda, bertemu dengan dua pemuda, lalu kain yang terlipat, para wanita-wanita yang mengira bahwa malaikat itu mencuri jenazah Yesus. Tetapi wanita-wanita ini mendapat kesempatan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Santo Ignatius Loyola itu mempunyai devosi bahwa orang pertama yang mendapat berita tentang kebangkitan adalah Maria, ibunya sendiri. Ya, ini devosi Santo Ignatius. Karena Maria pribadi yang dekat dengan Yesus, menemani Yesus dalam setiap karya-karyanya, maka Ignatius berpendapat pasti dialah orang yang pertama. Tapi memang tidak tercatat dalam Injil, hanya ini sebagai devosi. Para wanita mendapat kesempatan menjadi saksi. Begitu juga dengan kita yang hadir di sini. Kita adalah para saksi-saksi kebangkitan Allah, kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat secara langsung makam yang kosong, tetapi kita percaya dalam hati kita bahwa Dia yang telah mati telah mengalami kebangkitan. Dan itulah iman kita. Pengalaman salib dan kebangkitan. Maka Bapak, Ibu, suster, bruder, frater, kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, anak-anak semua, kita adalah saksi kebangkitan Kristus. Maka kesaksian itu saksi kebangkitan Kristus. Maka kesaksian itu juga tidak lalu melokro. Yesus bangkit. Orang nggak percaya. Tapi kegembiraan dalam diri kita inilah yang membawa kesaksian bahwa Dia telah bangkit. Bahwa Dia mengalahkan maut untuk kita semua. Yang kedua, kebangkitan Yesus digambarkan batu yang terguling, makam yang kosong, makam yang terbuka. Maka Allah membuka dirinya untuk kita, supaya kita sebagaimana para wanita itu masuk, nginguk, benar nggak ini kosong? Allah yang membuka diri. Maka kita diundang juga membuka hati kita, supaya kita tergerak merasakan kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir, bahwa apapun yang dialami oleh para wanita itu, mereka tetap mewartakan kebangkitan Yesus. Walaupun dipaido sama para murid. Kamu cewek tahu apa tentang kebangkitan? Kamu bukan bagian dari 11 rasul yang saat itu, atau 12 rasul pada waktu itu. Tetapi mereka akhirnya datang dan percaya bahwa makam itu kosong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kebangkitan Kristus membangun harapan kita. Sebagaimana tahun Yubelium, peziarah pengharapan. Ketika kita tidak punya harapan, maka hidup kita menjadi berat, lelah, letih. Dan juga sebagaimana para wanita ini yang melihat menjadi saksi kebangkitan, memiliki keberanian untuk bersaksi.
Maka kita pun menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Amin.